Masih menyaksikan Fokus on Infra CNBC Indonesia, masih bersama saya Serliana Salsabila dan masih juga bergabung bersama kami Bapak Adi Saputra Teja Surya selaku Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Pak Adi, kita lanjutkan perbincangannya nih. Tadi sempat tertahan ya. Sebenarnya seberapa ngaruh nih Pak untuk e-commerce saat ini yang lagi tinggi-tinggi ya Pak? Paling penting sih sebenarnya salah satunya yang gudang ini kan, karena kan semakin besar e-commerce penjualannya semakin besar juga gudang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat hampir mungkin sekitar 5% dari total klien kita yang sewa gudang itu sekarang e-commerce. Kebanyakan ada yang dari reseller, ada yang dari dropshipper dan sebagainya. Dan mereka sangat penting memiliki gudang yang lokasinya berdekatan dengan distribusi itu gitu loh. Dan salah satunya kenapa tempat kita itu memiliki strong point salah satu itu karena itu. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan FMCG besar di Indonesia itu berlokasi gudangnya tempat kita juga. Itu seperti Mayora, Indofood, terus Wings Group itu juga ada di kita. Dan kalau kita lihat juga kalau yang FMCG lainnya seperti yang sekarang lagi booming tim Mishwe, ya Mishwe, Momoyo itu juga sekarang gudangnya tempat kita. Dan jadi juga banyak juga perusahaan-perusahaan kosmetik seperti Oriflame juga ada gudang distribusinya di tempat kita. Nah kalau dari China sendiri bagaimana Pak? Ini kan kita tahu barang-barang masuk dari China banyak untuk di Indonesia. Ini berapa persen sih Pak di Indonesia? Oh kalau China itu yang dari total net, kita sekarang memiliki net leasable area itu sebesar 148.000 meter persegi. Dan dari 148.000 meter persegi itu kalau China itu bisa dibilang 30%-nya itu yang sewa itu ada perusahaan China. Dan mereka sewanya itu bukan hanya untuk menyimpan barang ya, ada juga untuk manufacturing. Jadi yang masuk di kita itu dalam 2 tahun terakhir itu bisa dibilang 30% dari client base kita sekarang dari China. Ya kan, salah satunya yang masuk tadi saya sampaikan yang besar itu Mishwe. Mishwe itu menyewa di tempat kita sebesar 15.000 meter persegi. Wah, berapa persen itu Pak? Ya, terus ada lagi perusahaan dari Shenzhen itu menyewa kita 10.000 meter persegi. Dan mereka yang bisa menyewa besar dan berinvestasi saat ini ya kita lihat itu kebanyakan dari China. Kalau dari perusahaan asing ya, selain lokal gitu. Ya, anggaplah kita dari China banyak. Nah kalau dari tempat lain Pak, dari negara-negara lain seperti apa? Kalau di kawasan kita sih kebetulan kebanyakan dari China ya. Jadi kalau dari negara-negara lain yang kita lihat yang di 2 tahun terakhir ini kita selain China tuh kita ada Thailand juga. Thailand itu juga dari makanan minuman. Cuman skalanya sangat jauh lah di bawah China itu. Kalau Eropa, Amerika gitu Pak? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada kalau di kawasan kita. Tapi kalau dari Amerika, Eropa itu mereka punya gudang sendiri nggak sih Pak? Rata-rata di Indonesia nih. Yes, jadi kalau klien kita Eropa banyak. Cuma maksudnya kalau dalam 2 tahun terakhir yang masuk itu hampir tidak ada. Jadi kalau dari Eropa itu contohnya Oriflame dari Swedia itu tempat kita. Terus ada perusahaan kalau main golf itu sepatu golf Eko. Eko itu juga distribution hub-nya di tempat kita. Itu juga kan dari Denmark. Kalau dari Amerika pun kita ada Kimberly Clark. Kimberly Clark itu kan membeli Softex dan kebetulan gudang distribusinya di tempat kita juga. Cuman kalau dalam 2 tahun terakhir yang masuk ya tidak ada dari negara Eropa dan Amerika gitu. Tapi kalau in general ya kita memiliki customer base dari hampir seluruh dunia ya. Dan Jepang pun juga banyak dari tempat kita. Oke Pak Adi, ini kan dari sisi lokasi nih dan tentunya infrastruktur kawasan yang dikembangkan oleh Safe and Lock ini sendiri kan berada di area yang konektivitasnya tinggi nih Pak Adi ya. Nah ini bagaimana hal ini akhirnya dimanfaatkan untuk memperkuat efisiensinya Pak? Iya, jadi kalau kita bisa bilang Sidoarjo ini kan kota penyangganya Surabaya. Dan Surabaya ini adalah kota terbesar kedua di seluruh Indonesia. Jadi lokasi kita ini kebetulan sangat amat strategis ya. Kita hanya sekitar 12 km dari bandara udara. Jadi bandara udara Juanda itu berlokasinya di Sidoarjo bukan di Surabaya. Dan kita jarak tempuh kita ke Pelabuhan Tanjung Perak yang dimana itu pelabuhan kedua terbesar di Indonesia memiliki jalur distribusi yang sangat besar dan rutin itu hanya 45 menit atau 33 km. Dan kita lokasi Sidoarjo ini ada satu kabupaten yang dimana infrastrukturnya sudah ready dari sejak dulu. Nah, jadi kalau untuk distribusi misalnya ke beberapa kota besar di sekitarnya seperti Surabaya, Pasuruan, Malang, Mojokerto, bahkan Madura itu semua bisa di bawah 1 jam dari tempat kita.
Jadi itu mungkin salah satu kelebihan kita. Dan juga Jawa Timur sekarang memposisikan diri sebagai gerbang baru Nusantara ya, karena dengan nantinya ibu kota pindah ke IKN, sebenarnya center of Indonesia ini di Jawa Timur nih. Dan untuk kalau kita bisa lihat juga jalan tol laut itu paling banyak rutenya dari Jawa Timur ke Indonesia Timur. Dan economic growth of Indonesia ini saat ini ke Indonesia Timur dibandingkan Indonesia Barat. Jadi kedepannya pun kita masih melihat potensi Jawa Timur ini, khususnya ya Safe and Lock inilah bisa berkembang lebih besar ke depan. Ya. Positif dong Pak ya? Sangat positif, harus positif. Emang prediksi Anda ini Jawa Timur akan seperti apa Pak? Jawa Timur ini jadi cukup unik ya, kalau kita lihat deh Jawa Timur ini kan selalu apa yang, jadi kalau kita lihat dari segi UMR aja, UMR di Jawa Barat yang sekitar Jakarta dan UMR sekitar Surabaya ini hampir sama. Jadi kan kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia ini kan kalau di barat ini ya Jakarta, kalau di timur ini ada di Surabaya pusatnya. Jadi dan kita melihat kalau kita dari bandar udaranya aja, konektivitas internasionalnya, kita ada pesawat satu hari ke Singapura 7 kali, ke China itu sekarang udah ada 2 pesawat, ada ke Xiamen, ke Guangzhou, terus ada ke Hong Kong juga sudah ada, ke Malaysia itu juga Kuala Lumpur sampai 9 kali kayaknya sehari. Dan kalau kita mau berangkat ke Surabaya Jakarta aja tinggal ke airport pasti ada itu pesawatnya. Karena setiap jam hampir ada kan. Jadi infrastrukturnya juga mendukung ya Pak ya? Sangat mendukung. Ini kan kalau kita bilang modernitas nih Pak, pergudangan modern ini erat kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi. Nah ini bagaimana akhirnya Safe and Lock menjalankan hal itu tersebut? Jadi kalau saat ini kita lagi planning dan desain untuk kawasan kita akan menginvestasi jaringan fiber optik sendiri. Jadi nantinya internet provider itu bisa mensewa kita. Kenapa kita lakukan ini? Kita memastikan zero downtime untuk interkoneksi internet ini. Karena next target itu adalah bisa mendapatkan data center bangun di dalam kawasan kita. Dan yang kedua, kalau dari segi software kita sudah juga mendevelop aplikasi namanya Celta, itu bisa di-download di App Store juga. Jadi untuk semua pemilik di dalam kawasan kita, mereka bisa mendownload app itu, bisa mengecek CCTV kawasan, itu bisa semua online. Terus membayar tagihan iuran lingkungan, tagihan water treatment plan, waste water treatment plan, semua bisa di dalam app itu. Dan juga melakukan komplain, dan kalau ada berita. Dan di tahun depan pun kita akan investasi juga Internet of Things, khususnya di smart water meter, supaya nanti pelaku usaha pun bisa men-track pemakaian water dan waste water treatment plant mereka secara online. Itu seberapa besar Pak pengaruhnya Pak ke perusahaan setelah akhirnya ada digitalisasi tersebut Pak? Sangat besar ya, karena kita satu-satunya juga kawasan industri di Jawa Timur yang memiliki aplikasi seperti itu. Dan itu juga memangkas juga, maksudnya men-save a lot of manpower saya juga ya kan, karena sekarang kan komplain tinggal lewat handphone. Dan sekarang kan orang ini lebih sering di handphone dibandingin yang lain kan. Betul. Jadi kan kita harus terus melihat ke sana karena kita harus memberikan kemudahan bagi pelaku-pelaku usaha di dalam kawasan kita. Oke, Pak Adi, di tengah kondisi yang tidak baik-baik aja nih Pak Adi. Nah ini kinerja di perusahaan saat ini terutama di kuartal ketiga seperti apa Pak? Jadi kalau kuartal ketiga kita sangat positif sih sebenarnya. Tapi tentu bisa lebih ya, karena kalau pendapatan kita di kuartal ketiga tahun ini itu sebesar 182 miliar, itu atau naik 19,66% dari kuartal ketiga tahun lalu. Jadi sebenarnya bagus. Tapi kalau kita lihat trennya itu adalah sewa ini sangat banyak sekali tadi yang seperti saya sampaikan. Tetapi kan kita harus melihat dari segi, kalau properti ini dari segi penjualan dan kenaikan harga, dan kita belum bisa, dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak melihat itu karena cenderung harganya ini stagnan. Jadi tidak ada kenaikan yang signifikan seperti tahun 2014, 15, 16. Kalau untuk proyeksi dan target dari perusahaan seperti apa Pak ke depannya? Kalau untuk sampai akhir tahun ini sih kita masih positif bisa mencapai target yang kita tetapkan ya. Itu naik 7% dari tahun lalu, jadi sekitar 218 miliar. Dan untuk okupansi kita sendiri pun sebenarnya kalau di sewa gudang itu kita 99%. Yang tadi saya sampaikan dari 148.000 net leasable area, kita sekarang sudah terisi 147.600. Wow, 90%. Ya, dan kita ini mungkin memiliki net leasable area yang salah satu terbesar di Jawa Timur. Dan
kita juga sudah menyiapkan juga 40.000 meter persegi net leasable area yang akan kita bangun. Dan kita sekarang lagi ikut tender juga nih untuk sebesar 30.000 meter persegi yang kita berharap sebelum akhir tahun ini kita bisa mendapatkannya. Jadi itu tentunya akan memboost itu. Dan dari segi kawasan industri kita tetap fokus ke kawasan industri halal kita dengan adanya nanti kawasan ekonomi khusus industri halal Sidoarjo itu akan menjadi ini juga ya dengan kaitannya nanti PP-nya segera keluar, saya yakin akan banyak sekali investor yang mau investasi di Indonesia, khususnya di bidang halal. Karena dalam 1 tahun terakhir kita sudah promosi ke Jepang, ke China, kita sudah banyak sekali shortlist candidate, bahkan beberapa sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam kaitan pembangunan manufacturing. Berarti peluang investasi di Indonesia lagi besar banget ya. Nah ini kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana peluang ekspansi di luar Jawa Pak dari Safe and Lock-nya Pak? Kalau kita saat ini, kita always open for opportunity ya selalu. Kita melihat kalau, dan kita di dalam development kawasan pergudangan ini sudah hampir 20 tahun, kita mulai di tahun 2006. Jadi kita memiliki pengalaman yang sangat besar dan kita juga ke depannya ini kita ingin menjadi operator kawasan pergudangan gitu. Jadi kalau emang ada perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan tidak ada operator, kita bisa menjadi operator mereka. Karena kita memiliki lebih dari 500 tenan saat ini dan yang mana kita bisa manfaatkan database kita ini untuk ekspansi keluar. Oke, baik. Terakhir Pak, harapannya Pak? Harapannya untuk industri pergudangan ini Pak? Ya harapan terakhir untuk industri pergudangan tentunya industri ini berkaitan sekali dengan manufacturing, ya kan, salah satunya lah dan mungkin yang terbesar. Jadi dari segi manufacturing ini juga harus dibantu bagaimana kita bisa mendapatkan investor-investor dari luar negeri. Karena kita berkompetisi bukan hanya berdasarkan provinsi ya, bukan Jawa Timur berkompetisi dengan Jawa Barat dan seterusnya. Indonesia berkompetisi dengan negara lain. Contohnya yang paling dekat adalah Indonesia, kita berkompetisi dengan Vietnam, Malaysia. Banyak sekali miss opportunity yang kita sudah lewatkan ya. Seperti contohnya Nestle itu membangun pabrik Milo terbesarnya itu di kawasan industri halal di Malaysia. Ini kan salah satunya yang sebenarnya Indonesia selalu menjadi tujuan utama bagi investor-investor asing ini karena kita memiliki population dan bonus demografi yang besar. Tapi tentunya mereka untuk investasi memerlukan insentif. Ini yang kita harus dorong. Ini adalah insentif untuk mereka supaya mereka segera bisa berinvestasi di Indonesia. Oke, baik. Salah satunya dengan KIK itu. Baik Pak Adi, terima kasih. Insight-nya luar biasa. Sukses dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Syarni. Dan begitulah pemirsa, perbincangan saya bersama dengan Bapak Adi Saputra Teja Surya selaku Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau AMAN.